Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dewi Maharani. Saya berasal dari Krian, Sidoarjo. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Pertanian Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini, saya dan teman-teman saya akan virtual tour ke Museum Emputan Tular. Berikut nama teman-teman dari kelompok saya. Saya Faza Alvina Faradila dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi asal Sidoarjo. Saya Dulta Brianti dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya Aryani Dianwayusa Fitri dari Fakultas Pertanian Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo Madura. Museum Emputan Tular adalah tempat yang menyimpan berbagai sumber sejarah dan sebagai salah satu museum Sidoarjo. Pada tahun 1933, dibangun Lembaga Kebudayaan Stedelijk Historisch Museum Surabaya oleh Godfried Hereward von Weber, warga Surabaya berkebangsaan Jerman. Dari pembangunan lembaga kebudayaan inilah yang menjadi cikal bakal sejarah Museum Emputan Tular. Museum Emputan Tular diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Von Weber sebagai pendiri saat itu ingin sekali melakukan penyempurnaan pada museum ini dan banyak mengadakan hubungan internasional. Namun sangat disayangkan, sebelum keinginannya tercapai, tanggal 30 September 1955, Von Weber meninggal dunia. Bukannya semakin terawat, tetapi malah semakin tidak terawat setelah Von Weber meninggalkan dunia. Banyak koleksi-koleksi yang rusak, bahkan hilang. Akhirnya, Museum Emputan Tular dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum, sehingga pada tahun 1964, museum mendapatkan bantuan. Yayasan Bapak Profesor Dr. M. Sutopo memberikan bantuan pendanaan untuk salah satu museum Sidoarjo ini. Tidak hanya sampai di situ keberuntungannya dicapai Museum Sejarah Emputan Tular. Direktur Permuseuman di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dibentuk dan menjadi perhatian pemerintah. Pada dasarnya, setiap museum yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum pasti mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Museum yang dulunya bernama Stedelijk Historisch Museum Surabaya pada 1 November 1974 resmi menjadi Museum Negeri Jawa Timur Emputan Tular. Karena koleksi dari Museum Emputan Tular ini terus bertambah banyak, maka lokasi museum sudah 3 kali berpindah tempat dari asalnya. Museum Emputan Tular pertama kali berada di Jalan Pemuda, lalu pada tahun 1975 berpindah lokasi ke Jalan Taman Mayangkara. Selanjutnya di tahun 2004 yang lalu baru berpindah tempat lagi ke Jalan Raya Muduran Sidoarjo. Museum Emputan Tular Sidoarjo berada di Jalan Muduran Sidoarjo, yaitu sebelah barat Jembatan Layang Muduran. Letak dari Museum Negeri Jawa Timur sangat mudah ditempuh dengan motor pribadi ataupun dengan menggunakan kendaraan umum. Untuk tiket masuk di Museum Emputan Tular hanya dikenakan biaya Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Museum Emputan Tular memiliki beberapa koleksi, seperti koleksi arca, koleksi prasejarah, koleksi batik, dan koleksi penemuan. Koleksi arca Museum Emputan Tular sebagian besarnya adalah arca dari Buddha dan Hindu, seperti arca Ganesha. Arca Ganesha memiliki bentuk hidung menyerupai belalai gajah yang berada dalam posisi duduk. Ada juga arca Dewa Wisnu. Koleksi Museum Emputan Tular ini juga berupa arca perwujudan Dewa Wisnu yang digambarkan mempunyai 4 tangan kanan belakang yang membawa sangka atau kulit kerang, tangan kiri belakangnya membawa tombak, sedangkan 2 tangan depan membawa kuncup teratai. Yang kedua yaitu koleksi prasejarah. Koleksi prasejarah ini berhubungan dengan zaman prasejarah seperti batuan beku, juga terdapat fosil tengkorak manusia purba, dan ada pula nekara asal Tuban yang dihiasi motif-motif dengan arti simbolis dan fosil kayu jati. Koleksi batik di Museum Emputan Tular ini terdiri dari batik pure dari Lamongan, batik Singomengko Derajat dari Lamongan, batik Situbondo, batik Gajah Oli,
batik kerton dari Trenggalek, dan masih banyak lagi. Sedangkan koleksi penemuan di Museum Hutan Tular ini seperti telepon meja yang berbahan logam perunggu, sepeda kayu, sepeda motor uap yang diciptakan oleh warga Jerman, dan ada juga sepeda tinggi. Kelebihan dari Museum Hutan Tular yaitu kita bisa sambil belajar sejarah di Museum Hutan Tular. Dengan adanya Museum Hutan Tular, para wisatawan bisa memanfaatkan liburan mereka dengan baik, dalam artian liburan sambil menambah ilmu. Museum ini pernah memenangkan penghargaan sebagai Museum Kebudayaan Terbaik pada tahun 2014, karena selain sebagai tempat wisata dan rekreasi, Museum Hutan Tular juga mengedukasi para pengunjung dengan berbagai hal dan berbagai kegiatan edukasi dan kebudayaan seperti seminar, festival, lomba, pameran keliling, dan masih banyak lagi. Museum ini pun menyediakan tempat untuk ajang pameran, sehingga apapun yang dipajang di museum ini pun bisa disaksikan di pameran. Di museum ini terdapat arena bermain anak yang terletak di belakang loket. Harga tiket masuk museum juga terjangkau, membuat banyak wisatawan mengunjunginya. Lokasinya cukup strategis dan mudah diakses, sehingga bisa dapat dikunjungi berulang kali. Museum Hutan Tular ini juga ada kekurangannya loh. Dan di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari Museum Hutan Tular. Kondisi Museum Hutan Tular yang berada di Kabupaten Sidoarjo sangat memprihatinkan. Padahal museum tersebut dikelola oleh Pemprov Jatim di bawah Dinas Pariwisata Jawa Timur. Museum Hutan Tular kekurangan tenaga ahli konservator dan kurator. Tenaga ahli konservator merupakan orang yang bertugas merawat benda koleksi museum, sedangkan kurator adalah yang mendata dan mencari benda yang akan dipajang atau disimpan di museum. Sarana dan prasarana yang ada di Museum Hutan Tular masih kurang, seperti fasilitas, parkir, tempat beristirahat, pengunjung hingga toilet. Padahal museum itu banyak dikunjungi masyarakat, khususnya para generasi muda yang ingin tahu soal kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 15.000 koleksi yang tak memiliki tempat atau gedung. Saya kira ini perlu mendapat perhatian yang serius karena koleksi benda bersejarah itu kalau dibiarkan bisa cepat rusak. Dalam rangka optimalisasi fungsi museum, pihak legislatif menyarankan supaya bidang kebudayaan ini sebaiknya dimasukkan dalam Dinas Pendidikan, sehingga selaras dengan fungsi kebudayaan sebagai edukasi bagi anak-anak didik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak sedikit mahasiswa yang melakukan penelitian yang dilakukan di museum. Bahkan banyak mahasiswa luar negeri juga melakukan penelitian tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kebudayaan ini masuk bagian Dinas Pendidikan, tentu sangat sinkron sekali sebagai fungsi pendidikan dalam bidang kebudayaan. Terima kasih.